Halo semuanya, salam jumpa di channel Belajar Katekese bersama saya, Paskalis Dimas Priambodo. Dalam video ini, kita akan bersama-sama membandingkan antara katekis dengan kateket. Kita ingat kembali pengertian katekis dan kateket. Katekis adalah orang yang memberikan katekese, sedangkan kateket adalah seorang ahli atau pakar dalam bidang katekese dan ilmu kata-ketik. Jadi katekis dan kateket adalah sama-sama orang, sama-sama pelaku gitu ya. Jadi ketika katekis dan kateket adalah sama-sama manusia nih, sama-sama pelaku. Jadi apa yang membedakannya? Ya pada awalnya hampir tidak ada beda antara katekis dengan kateket. Para katekis pada mulanya adalah para murid-murid Yesus yang perdana. Mereka mendapatkan tugas katekese, tugas mewartakan, itu berasal dari Yesus sendiri dan dari karunia Roh Kudus. Jadi mereka juga sekaligus ahli tentang Yesus, tahu Yesus secara personal, tahu Yesus secara pribadi, karena mereka mendapatkan wahyu dari Yesus dan dari karunia Roh Kudus itu sendiri. Jadi hampir tidak ada bedanya antara katekis dengan kateket. Namun seiring perkembangan zaman, mulai tampak perbedaan di antara keduanya. Kita tahu gereja itu semakin meluas, semakin berkembang berdasarkan para perwartaan dari para rasul. Lalu pada perkembangannya juga para katekis tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mereka tahu dari pewartaan dari rasul sebelumnya, dari perwartaan sebelumnya. Jadi para katekis belum tentu menjadi kateket, belum tentu mereka ahli di bidang katekese, belum tentu mereka mengembangkan bagaimana katekes itu sendiri. Bahkan di zaman sekarang ada kualifikasinya tersendiri bagaimana menjadi katekis dan menjadi kateket. Ya, jadi bagaimana di masa sekarang, bagaimana untuk menjadi katekis ataupun menjadi kateket. Dalam penggolongannya, katekis bisa di zaman sekarang ini bisa digolongkan menjadi katekis paruh waktu, atau katekis part time, dan juga katekis purna waktu atau full time. Untuk menjadi katekis paruh waktu berarti mereka, para katekis ini punya pekerjaan lain, punya mata pencaharian lain selain sebagai pekerjaan utamanya. Jadi katekis itu sebagai sampingan gitu ya. Mereka mendapatkan kursus pelatihan dari gereja atau lembaga kata-ketik untuk menjadi katekis gitu. Biasanya mereka diperbantukan oleh paroki jadi untuk menjalankan tugas katekis, jadi mereka jadi semacam pendamping iman, pendalaman iman, atau pendamping dalam katekis sakramen-sakramen seperti baptis, komuni pertama maupun krisma begitu. Lalu untuk jadi katekis purna waktu itu mereka yang bekerja sepenuhnya jadi katekis. Jadi katekis adalah profesi utama bagi orang tersebut. Mereka mempelajari ilmu kata-ketik di lembaga kata-ketik semacam sekolah tinggi atau universitas. Pendidikannya, ijazahnya mungkin setara D4 atau S1 gitu. Jenis pekerjaan yang digeluti biasanya yaitu guru agama atau dosen keagamaan Katolik, penyuluh, petugas pastoral di rumah sakit misalnya, atau di penjara, di lembaga permasyarakatan, atau di panti disabilitas, dan lain sebagainya. Dan lalu juga menjadi katekis paroki, dan lain-lain. Sementara seorang kateket adalah, kita tahu tadi, yaitu seorang ahli dalam bidang katekese dan ilmu kata-ketik. Mereka menempuh pendidikannya lebih menyeluruh mengenai katekese dan ilmu kata-ketik. Bisa dikatakan pendidikan mereka setara dengan S3 begitu ya. Lalu mereka dalam menekuni pekerjaannya, profesinya, yaitu bergiat dalam pengembangan katekese dan penelitian kata-ketik. Jadi mereka menulis, memiliki karya tulis secara masif dan komprehensif, dan itu dikembangkan, dan karya-karya tersebut digunakan sebagai sarana katekese.
Kalau kita buat kira-kira nih perbandingannya antara katekis dan kateket, kita lihat di sini bahwa katekis adalah seorang pendamping katekese, sedangkan kateket menjadi pengembang katekese. Lalu kateket karena dia mengembangkan katekese, dia meneliti tentang kata ketik dan lain sebagainya, maka ia membuat karya tulis yang sifatnya masif dan komprehensif. Itu dibaca oleh orang luas dan kualitasnya tidak diragukan lagi gitu. Namun seorang katekis belum tentu membuat karya tulis. Ketika membuat karya tulis pun penyebarannya mungkin tidak sebegitu masif dan komprehensif. Lalu dari segi keilmiahan, katekis biasa menjadi peserta dalam seminar ketik, sedangkan kateket karena dia ahli biasa menjadi pembicara dalam seminar. Lalu bukti jadi katekis biasanya sertifikat telah mengikuti kursus atau pelatihan, atau dia memiliki ijazah S1 di bidang kata ketik atau pendidikan agama Katolik gitu. Sedangkan bukti fisik seorang kateket misalnya bisa berupa ijazah doktoral, ijazah S3-nya begitu. Dan dia mendapat pengakuan secara resmi dari gereja dan berbagai lembaga kata ketik. Maka kalau disimpulkan, seorang katekis belum tentu menjadi seorang kateket, sedangkan seorang kateket bisa sekaligus menjadi seorang katekis. Sekian video singkat kita kali ini. Semoga dapat membantu karya-karya kita ke depannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Terima kasih.